9 pasukan elit TNI. TNI memiliki sejumlah pasukan elit. Pasukan elit itu tersebar di 3 matra, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Keberadaan pasukan elit yang terdiri atas prajurit dalam regu khusus itu disegani dunia. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, berikut 9 pasukan khusus TNI yang paling mematikan. 1. Totaipur. Peleton Intai Tempur, Totaipur, merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dan pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Anggota Totaipur direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Peleton Taipur dibentuk untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan perkotaan. 2. Kopassus. Komando Pasukan Khusus, Kopassus, merupakan bagian dari Komando Utama, Kotama, Tempur yang dimiliki TNI AD. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang, OMP, diantaranya Direct Action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, Anti-Teror, Advanced Combat Intelligence, Operasi Intelijen Khusus. Selain itu ada pula tugas Kopassus lainnya yakni Operasi Militer Selain Perang, OMSP. Tugas itu diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan, AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Dalam catatan sejarah, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan Kopassus diantaranya Operasi Penumpasan DITI, Operasi Militer PRRI, Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, serta Pepera di Irian Barat. Selanjutnya Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Woyla, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Lantaran misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas kegiatan tugas satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik adalah penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat, CIA, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, serta operasi patroli jarak jauh, Long Range RC, di perbatasan Papua Nugini. Tiga. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri TNI. 10 batalion Raider yang diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 2003 itu dibentuk dengan membekukan 8 Yonif pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion Raider, Yonif Raider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri, Yonif biasa di TNI AD. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran, raid depredasi. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. Sebanyak 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam 1 batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. 4. SAT 81, Gulter. Satuan 81 Kopassus dulunya lebih dikenal sebagai SAT 81, Gulter. Satuan di Kopassus ini setingkat dengan grup. Satuan ini berisi prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan SAT 81, Gulter tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan yang dimilikinya. Diketahui, beberapa tahun belakang ini istilah Gulter dihilangkan dari satuan ini. Hal itu bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror.
Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Perintah Danjen Kopassus dalam rangka mendukung tugas Kopassus. 5. Denjaka. Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI AL. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Batalion Intai Amfibi, Taifib. Korps Marinir TNI AL anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Anggota Denjaka harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan. Dikabarkan, tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Detasemen dengan moto Satya Wiradharma ini dikhususkan untuk satuan anti-teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. 6. Yotaifib, Batalion Intai Amfibi, Yontaifib, merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi, Amphibious Reconnaissance, dan pengintaian khusus, Special Reconnaissance. Kesatuan ini sebanding dengan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI AD. Satuan ini dahulunya dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yotaifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke Denjaka. 7. Kopaska. Komando Pasukan Katak, Kopaska, merupakan pasukan khusus dari TNI AL. Kopaska didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yaitu Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong. Tugas utama pasukan ini adalah peledakan, demolisi bawah air termasuk sabotase, penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut, maritim counter-terrorism. Semboyan dari korps ini adalah, Tan Hana Wikna Tan Sirna, yang berarti, tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. 8. Kopasgat. Kopasgat TNI AU dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Kopasgat diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando, Parako, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai spesialisasinya. Kopasgat mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan, OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Kopasgat bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Kopasgat sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis AD, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. 9. SATBRAVO 90. Satuan Bravo 90, SATBRAVO 90,
yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dangkorps Khas. Satuan Bravo 90 Pas-Khas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista, instalasi musuh dalam mendukung operasi udara, dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. SATBRAVO 90 terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990, Bravo berarti yang terbaik. Satuan Bravo 90 memiliki motto, Catya Wihian Awaciama Kapala artinya setia, terampil, berhasil. Sat Bravo 90 ini tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis, Pusdalsis, BNPT yang terdiri atas gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81, Penanggulangan Teror, dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari Polri. Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat.